Sepanjang hidupnya, Da Vinci memanglah populer sebagai seorang pelukis, sebab lukisan-lukisannya yang indah dan misterius membuat banyak yang berpendapat ada banyak rahasia pada lukisannya. Tidak hanya lukisan, pelukis kelahiran Firenze, Italia 15 April 1452 ini merupakan wujud yang serba bisa. Sebab pikiran brilian Da Vinci tidak hanya tertuang di bidang seni, ia juga menuangkan pikirannya dalam hal sains. Salah satunya dengan cara merancang objek-objek berikut yang terlalu revolusioner di zamannya. Dilihat dari lukisannya, sang seniman atau ilmuwan asal Firenze ini memang tertarik dengan anatomi manusia. Pada tahun 1495-an, Da Vinci mendapatkan ide dari lukisannya untuk membuat sebuah robot yang mirip manusia tetapi dikendalikan oleh suatu sistem. Dengan lukisannya yang dinamai Ksatria Automaton atau Automa Cavalry, Leonardo da Vinci merancang sebuah robot untuk mengesankan Adipati Milan, yang pada saat itu adalah Ludovica Sforza. Robot itu berbentuk baju zirah ksatria istana, dan dirancang untuk dapat berdiri, duduk, dan bahkan melambaikan tangan. Robot ini murni hanya digerakkan dengan kabel dan sistem katrol otomatis. Dan juga pada 1516-an, Da Vinci juga membuat sebuah robot singa untuk Raja Prancis, yaitu Francis I. Selain robot, Da Vinci juga berperan besar dalam perkembangan senjata militer. Rancangan senjata Da Vinci dijadikan pondasi utama untuk mengembangkan berbagai persenjataan yang efektif untuk menaklukkan musuh. Namun pada dasarnya Da Vinci benci terhadap peperangan. Meskipun begitu, karena rasa keingintahuannya yang besar dan demi mendukung para penyokongnya, Da Vinci tetap merancang senjata. Pada 1480, Da Vinci merancang senapan mesin pertamanya. Meskipun rancangannya tidak mampu menembak secara beruntun seperti senapan mesin masa kini, desain ini memiliki mekanisme pembidikan dan pengisian yang tidak biasa di zamannya. Seperti yang dilihat pada rancangannya, bentuk meriam ini seperti kipas. Hal tersebut membuatnya menjadi senjata yang efektif melawan pasukan besar dengan memperluas jangkauan tembak dan mengurangi risiko salah tembak. Dari segi mobilitas, meriam ini dilengkapi dengan roda besar yang ringan agar dapat berjalan mulus di medan perang. Senapan mesin ini pertama kali digunakan pada abad ke-19. Selain senapan mesin pertama, Da Vinci juga merancang persenjataan skala besar, yaitu sebuah tank. Meskipun dunia menganggap Lancelot de Molay sebagai penemu tank, sebenarnya, rancangan tank pertama kali dibuat oleh Da Vinci. Saat itu ia bekerja untuk Adipati Milan, Ludovica Sforza. Da Vinci merancang sebuah kendaraan berbentuk bawang bombay yang dilengkapi oleh 36 senapan di sekelilingnya, dan kendaraan ini menampung hingga 8 orang di dalamnya. Tapi Da Vinci memiliki satu kesalahan fatal ketika membuat desain ini, yaitu sistem roda depan dan belakang dibuat bergerak ke arah berlawanan, dengan kata lain tank ini tidak bisa bergerak dan akhirnya tank ini tidak jadi dipakai. Mungkin sistem roda seperti itu sengaja dibuat agar tidak dipakai untuk berperang, sebab Da Vinci tidak menyukai perperangan. Bagi kamu yang pernah main game Assassin's Creed 2, kamu pasti kenal dengan rancangan Da Vinci yang satu ini. Untuk membuat hal yang bisa terbang, Da Vinci meneliti berbagai burung dan bagaimana mereka bisa terbang. Pada 1488, Da Vinci merancang sebuah peralatan terbang yang bernama ornithopter, yang diambil dari bahasa Yunani yaitu ornithos yang berarti burung dan pteron yang berarti sayap.
Kemudian dikompilasi menjadi satu buku yang berjudul Codex on the Flight of Birds pada 1505. Cara kerjanya adalah, sang pilot berbaring di tengah ornithopter dan mengayuh injakan yang terhubung ke sistem katrol, dan sayap ornithopter dirancang untuk mengepak seperti burung. Namun sayangnya, bahan yang dibutuhkan untuk membuat ornithopter masih belum ada di zaman itu. Jadi, rancangan Da Vinci belum bisa diwujudkan ke dalam bentuk fisik pada saat itu. Terlepas dari kendala dan cara kerjanya yang kurang efisien, desain ornithopter Da Vinci membuktikan prinsip aerodinamika dan kedirgantaraan yang menjadi dasar penerbangan modern. Pada tahun 1499, Sforza takluk di tangan Raja Louis XII, Leonardo da Vinci terpaksa pindah ke Venesia, Italia. Venesia berbeda dengan kota pada umumnya, di mana jalan umumnya berupa aspal. Namun di sini sebagian besar jalan umumnya berupa air dan alat transportasinya adalah kapal. Seperti di Water Seven dalam film One Piece ya. Pada zaman itu, kapal pembajak atau musuh sering masuk ke daerah ini dan pada saat itu pula lah Da Vinci mendapatkan ide untuk menghalau kapal-kapal musuh dari kota tersebut. Ide Da Vinci yaitu, merancang sebuah pakaian selam dari bahan kulit, lengkap dengan helm, sarung tangan, kacamata, dan alat bantu pernapasan. Satu lagi penemuan Da Vinci yang membuktikan ketertarikan sang pelukis terhadap dunia kedirgantaraan adalah membuat sebuah parasut. Pada 1485, rancangan parasut Da Vinci terdiri dari struktur kayu berbentuk limas yang dibungkus dengan selembar kain. Namun rancangan tersebut dibuat dan digunakan pada Juni tahun 2000, oleh seorang penerjun payung terkenal asal Inggris, Adrian Nicholas. Pada saat ia mencoba desain Da Vinci, ia terjun dari balon udara yang terbang setinggi 3.000 meter di Provinsi Mpumalanga, Afrika Selatan. Ia berhasil dan mendarat dengan selamat. Namun sayangnya, Da Vinci tidak dapat menyaksikan hal tersebut. Tapi Da Vinci tetap mengetahuinya, sebab tertangkap oleh kamera ada dua orang wanita yang menceritakan hal tersebut kepada Da Vinci.